United going forward with Rasmus Højlund. Look at the pace, blistering pace. Højlund! Special moment, special goal. Manchester United banjir wonderkids. Akademi Manchester United terus melahirkan talenta-talenta baru sepak bola. Total sudah ada 249 nama yang kemudian memperkuat tim utama Setan Merah. Omar Iverson adalah sosok yang terbaru. Dia melakoni debut saat Manchester United menaklukkan Wigan Athletic pada babak ketiga Piala FA musim ini di Dewi Stadium, Selasa 9 Januari dini hari. Pemain berusia 18 tahun itu sebelumnya tampil pada uji coba melawan RC Lens musim panas lalu. Setelah menunggu beberapa bulan, Iverson yang mengenakan seragam nomor 62 pun akhirnya membela Setan Merah di partai resmi melawan Wigan Athletic. Ini adalah kehormatan, saya sudah bekerja keras dan menanti lama untuk momen ini. Saya sangat senang akhirnya bisa membela Manchester United, kata Iverson. Iverson jadi salah satu dari 12 lulusan Akademi Manchester United yang terlibat melawan Wigan Athletic. Salah satunya adalah pemain satu angkatan Kobbie Mainoo. Popularitas Akademi Manchester United mencapai puncaknya ketika angkatan 1992 menembus tim utama. Neville bersaudara, Paul Scholes, David Beckham, Ryan Giggs, dan juga Nicky Butt bahu-membahu membawa Setan Merah merebut berbagai gelar. Capaian terbaik diraih pada 1999 ketika Setan Merah menjadi treble winners dengan menjuarai Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions. Mereka pun menorehkan sejarah sebagai klub Inggris pertama yang melakukannya. Total jumlah lulusan Akademi United yang berkiprah di sepak bola jelas lebih dari 249 nama karena tidak semuanya bertahan di Manchester United. Banyak juga yang hengkang karena tidak mendapatkan kesempatan membela tim utama Setan Merah. Sementara mereka yang berbakat bisa membangun karir di Old Trafford. Pada skuad musim ini ada nama-nama seperti Marcus Rashford, McTominay, Tom Keaton, Jonny Evans, hingga Alejandro Garnacho. Erik ten Hag lirik bintang Ajax Amsterdam saat Manchester United ingin merekrut penyerang baru. Manchester United mengontrak Rasmus Højlund dari Atalanta dengan nilai 64 juta pounds pada musim panas 2023. Akan tetapi striker muda Denmark itu hanya mencetak 1 gol di Liga Inggris dan 6 gol di seluruh kompetisi. Sementara masa depan Anthony Martial tampak tidak pasti dan pemain Prancis itu bakal meninggalkan Manchester United pada musim panas dengan bebas transfer. Marcus Rashford juga gagal musim ini, hanya mencetak 3 gol di seluruh kompetisi. United diperkirakan merekrut striker lain di bursa transfer musim panas karena Setan Merah ingin meringankan beban Rasmus Højlund. Menurut laporan dari The Mirror, manajer Manchester United Erik ten Hag sedang mengawasi Brian Brobby. Dia berencana untuk memboyong bintang muda Ajax tersebut ke Old Trafford di jendela transfer musim panas. Brobby berposisi sebagai striker dan sudah mencetak 12 gol serta memberikan 4 assist dalam 24 penampilan di seluruh kompetisi musim ini untuk Ajax. Pemain asal Belanda itu berasal dari tim muda Ajax Amsterdam dan juga pernah bertugas di RB Leipzig. Dia sejauh ini sudah mencatatkan 100 penampilan bersama tim senior Ajax dengan mencatatkan 50 kontribusi gol dengan 39 gol dan 11 assist. Brian Brobby dikontrak Ajax hingga akhir musim 2026-2027. Menurut Transfer Market, striker 21 tahun itu memiliki perkiraan nilai pasar 15 juta euro atau sekitar 256 miliar rupiah. Pelatih asal Belanda itu juga ingin mendatangkan seorang penyerang pada bulan Januari. Namun keuangan klub membuatnya hanya bisa memakai opsi peminjaman. Namun mereka akan terus mempertemukan pemain asal Belanda tersebut sebagai penyerang potensial untuk bersaing dengan Rasmus Højlund. Dengan mengincar Brobby, Anthony Martial diperkirakan akan pergi pada musim panas ini saat kontraknya berakhir. Jadi United akan membutuhkan pemain depan lainnya. Arsenal juga diperkirakan akan berada di pasar untuk mencari seorang penyerang karena mereka sangat membutuhkan seorang pencetak gol dan juga telah memperhatikan Brobby. Jadon Sancho bahagia resmi meninggalkan Manchester United. Jadon Sancho resmi meninggalkan Manchester United untuk memperkuat klub lamanya di Jerman Borussia Dortmund dengan status pinjaman. Direktur olahraga Dortmund Sebastian Kehl pun sumringah dengan kehadiran Jadon Sancho sebab winger asal Inggris itu tampil cukup bagus ketika berseragam kuning hitam. Sancho total memainkan 137 penampilan kompetitif untuk Dortmund antara 2017 sampai 2021 dengan torehan 50 gol dan 64 assist pada 2021. Dia memenangi Piala Jerman bersama dengan Dortmund berkat kemenangan 4-1 atas Leipzig. Pada 2021, Sancho direkrut United dengan nilai transfer sebesar 85 juta euro. Namun penampilan Sancho di The Red Devils tidak sebagus permainannya saat membela Dortmund.
Meski dia tidak memainkan pertandingan kompetitif dalam beberapa bulan terakhir, kami yakin dia akan segera kembali ke penampilan terbaik bersama kami dan menggunakan kualitas-kualitasnya untuk membantu mencapai tujuan-tujuan kami di musim ini, ungkap Cahill. Kembali ke rumah lama, Sancho tidak menahan rasa gembiranya. Dia tidak sabar untuk bermain beraksi di lapangan hijau dengan jersey Dortmund. Saat saya memasuki ruang ganti pada hari ini, itu terasa seperti pulang ke rumah. Saya tahu luar dalam klub ini, saya selalu sangat dekat dengan para penggemar di sini, dan saya tidak pernah kehilangan kontak dengan orang-orang yang berwenang. Saya tidak sabar untuk kembali melihat rekan-rekan setim saya keluar ke lapangan bermain sepak bola dengan senyum di wajah, mempersiapkan gol, mencetak gol dan demi gol, dan membantu lolos ke Liga Champions, ungkap Jadon Sancho. Masa depan Jadon Sancho di United semakin suram setelah dia bersitegang dengan pelatih Erik ten Hag pada awal musim, yang membuatnya ditepikan dari tim dan tidak pernah lagi dimasukkan ke dalam skuad setan merah. Mason Greenwood memenangkan penghargaan La Liga setelah penampilan impresif bersama Getafe. Mason Greenwood dianugerahi penghargaan atas performa terbaiknya baru-baru ini untuk klub La Liga Getafe. Penyerang Manchester United itu ingin mengakhiri musim ini dengan performa terbaiknya dengan penampilan yang lebih mengesankan selama 6 bulan ke depan di Getafe. Lalu akan ada lebih banyak pertanyaan mengenai masa depannya saat dia kembali ke Old Trafford. Greenwood telah mencetak 3 gol dan mencatatkan 4 assist dalam 12 penampilan di La Liga musim ini yang diyakini telah menarik minat dari sejumlah klub top Eropa untuk merekrutnya. Getafe juga telah menegaskan bahwa mereka akan berusaha mencoba untuk mengontrak Greenwood dengan kontrak permanen di akhir musim ini, dalam kesepakatan yang akan membantu United dalam hal financial fair play karena dia adalah pemain lokal yang berasal dari Akademi Manchester United. Desember adalah bulan yang luar biasa bagi Mason Greenwood, penyerang muda itu. Itulah sebabnya dia memenangkan penghargaan untuk Getafe bulanan. Setelah mencatatkan 4 penampilan di bulan Desember, termasuk 1 kali melawan Sevilla di mana dia mencetak 1 gol dan membuat 1 assist, Greenwood dinobatkan sebagai pemain terbaik bulan ini untuk Getafe. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jugador 5 Estrellas yang dipilih oleh para fans La Liga. Greenwood memenangkan penghargaan pemain terbaik Getafe bulan ini untuk pertama kalinya, dan dia akan mengincar lebih banyak penghargaan individu sebelum akhir musim ini. Mark Lawrence mengklaim Manchester United tidak akan merindukan Andre Onana. Mantan bek Liverpool, Mark Lawrence tidak yakin Manchester United akan merindukan Andre Onana saat kiper Kamerun itu berangkat ke Piala Afrika kecuali Erik ten Hag. Lawrence tidak memberikan referensi yang mencolok tentang Bayindir, bukan karena dia diharapkan tahu betapa bagusnya dia, tetapi dia mengatakan dia tidak boleh lebih buruk dari Andre Onana. Wajar jika dikatakan bahwa Onana mengalami awal yang sulit di Old Trafford, namun kita telah melihat sekilas apa yang bisa dia bawa ke dalam tim utama saat mereka melawan Arsenal di awal musim. Altay Bayindir tidak boleh lebih buruk dari Andre Onana. Dengan banyaknya kesalahan yang dilakukan Onana, Manchester United tidak akan lebih buruk jika dia memimpin AFCON. Terkadang Anda harus memasukkan seseorang. Inilah kesempatannya. Mudah-mudahan dia akan mendapatkan perlindungan yang tidak pernah dimiliki Andre Onana, tetapi dia tetap kurang. Dia bernilai 5/10 untuk penampilannya sejauh ini dan mungkin sulit untuk bergabung dengan klub baru. Tetapi saya tidak melihat bagaimana mereka bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu, kecuali mereka menelpon David De Gea untuk kembali untuk beberapa pertandingan. Hal-hal aneh akan terjadi, ungkap Mark Lawrence. Onana bergabung dengan United dari Inter Milan dalam kesepakatan 43 juta pounds musim panas lalu. Dan meskipun penampilannya buruk selama berseragam United, kita belum melihat Bayindir beraksi. Kiper pilihan pertama Manchester United itu akan berangkat ke AFCON setelah pertandingan hari Minggu melawan Tottenham Hotspur. Yang bisa dilakukan Bayindir hanyalah menunggu dengan sabar kesempatannya, dan dia akan berusaha memberikan kesan yang baik untuk menjauhkan Onana dari tim setelah dia kembali dari Piala AFCON.